Shalom saudaraku. Saudara, ada orang-orang yang kalau dia mendapatkan materi yang terkait kerohanian, ya, apakah itu artikel ataupun video khotbah, maka tidak langsung tertarik, saudara. Ya, biasanya orang ini akan melewati, tidak mau mendengarkan, tidak mau membacanya. Nah, sekarang kita sedang membahas 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Dan yang sedang kita akan bahas ini adalah sifat ke-8, yaitu mengenai tidak mempedulikan agama. Contoh yang saya sampaikan tadi adalah contoh kecil, bahwa ketertarikan terhadap hal-hal kerohanian itu akan makin menipis menjelang akhir zaman, yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang tidak mempedulikan agama. Apa maksudnya tidak mempedulikan agama? Artinya ada semakin banyak orang menjelang akhir zaman ketika berhadapan dengan hal-hal terkait kerohanian, ya, hal-hal yang terkait kerohanian, tidak tertarik, saudara. Yang saya berikan contoh tadi, misalnya sedang ber-YouTube, ketika melihat video yang judulnya kerohanian, maka di skip, ya. Kalau dia melihat itu berupa khotbah misalnya, tetapi pembicaranya bukan pembicara yang favoritnya dia, bukan yang dia sukai, nah itu pun di skip, saudara. Padahal di dalam firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 25, firman Tuhan jelas mengatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Artinya, Tuhan mau pakai siapapun untuk menyampaikan pesan dia, itu bebas-bebas saja. Tuhan tidak selalu menggunakan hamba Tuhan yang sudah tersohor namanya. Ya, Tuhan tidak selalu menggunakan hamba Tuhan yang sudah terkenal. Ada banyak hamba Tuhan yang bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan pesannya. Maka dikatakan oleh firman tadi, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah pakai, maka yang dipandang bodoh oleh orang justru hikmatnya lebih besar. Begitupun yang dipandang lemah oleh orang, kalau sudah dipakai oleh Tuhan, maka itu lebih kuat daripada apa yang dianggap orang. Nah, kembali lagi kepada topik kita. Tidak mempedulikan agama merupakan salah satu sifat, ya, sifat buruk yang akan semakin menonjol menjelang akhir zaman. Artinya akan semakin banyak orang yang tidak mempedulikan agama. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 4 dikatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Apa maksudnya? Memalingkan telinganya dari kebenaran. Kebenaran ini artinya firman Tuhan. Ya, mereka akan memalingkan telinganya dari firman Tuhan dan membukanya bagi dongeng. Apa maksudnya dongeng? Yang dimaksud dongeng artinya adalah ketika ada informasi-informasi yang mengenakkan hati, ya, yang nyaman, yang menyenangkan hati, yang walaupun tidak mengandung kebenaran, itulah yang disukai, saudara. Ya, yang menyenangkan mata, yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan hati, walaupun tidak terkait dengan kebenaran, itulah yang disukai. Maka di awal tadi saya buka dengan contoh bagaimana orang ketika mendapatkan konten rohani, mereka skip. Tetapi kalau mendapatkan konten yang bersumber dari misalnya Deddy Corbuzier, ya, atau Raffi Ahmad dan lain-lain, itu langsung dipantang, saudara. Ya, mau sejam 2 jam ditonton, saudara. Tapi kalau khotbah dilihat dulu, kalau durasinya panjang-panjang di skip, ya, dilewatkan dulu. Seolah-olah mendengarkan khotbah itu akan menghabiskan waktunya. Ya, belum lagi dengan orang-orang yang hanya memilih-milih hamba Tuhan. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa di dalam 1 Korintus 1 ayat 25 dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kita harus mempunyai kerendahan hati untuk mau diajar.
dan Tuhan dapat menggunakan hambanya, siapapun dia. Tetapi masalahnya sekarang, apakah kita di dalam hati kita ini masih mempunyai ketertarikan yang besar untuk mendapatkan makanan rohani berupa pemberitaan firman Tuhan? 2 Timotius 4 ayat 4 sudah mengatakan tadi, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Berita tentang Sambo, ya, yang sekarang lagi bergulir di persidangannya, ya, pembunuhan Joshua, itu dipantau, saudara, ditonton walaupun sejam 2 jam. Tetapi kalau pemberitaan firman Tuhan, ada orang-orang yang sudah mulai mengacuhkan, ya, meninggalkan. Kalau dilihat durasinya sedikit panjang, langsung diabaikan, ya, seolah-olah mendengarkan khotbah itu tidak penting dan hanya akan menghabiskan waktu semata. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 3 dan 4, Paulus bilang begini, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Garis bawahi saudaraku, tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Saudaraku, Paulus mengatakan, jangan mengajarkan ajaran lain, ya, ataupun sibuk dengan dongeng yang sudah saya singgung tadi mengenai dongeng itu apa, dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Kita membutuhkan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman, karena Alkitab, firman Tuhan jelas mengatakan, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Apa yang kita minati sekarang ini? Apakah pemberitaan-pemberitaan yang tidak ada urusannya dengan iman? Ya, ataukah sesuatu yang ada urusannya dengan keimanan, di mana imanlah yang menyelamatkan? Firman Tuhan jelas mengatakan, imanlah yang menyelamatkan. Di dalam Roma 1 ayat 21, firman Tuhan bilang, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dikatakan di sana, sekalipun mereka mengenal Allah. Siapa yang dimaksud? Mereka yang mengenal Allah. Mereka yang mengenal Allah adalah saudara dan saya. Orang-orang yang sudah menerima Yesus, itulah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Karena Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Artinya kalau kita mengenali Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah mengenal Allah Elohim. Maka dikatakan di situ, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ini yang terjadi, saudara, menjelang akhir zaman, ya, menjelang akhir zaman. Ada 18 sifat buruk yang akan semakin menonjol, dan sifat ke-8 itu adalah tidak mempedulikan agama. Ya, ayat-ayat yang saya sampaikan ini terkait dengan hal itu. Bagaimana orang-orang lebih memberikan telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang tidak ada urusannya dengan keimanan. Tetapi kalau terkait dengan keimanan, ditunda atau bahkan sama sekali tidak mau dianggap. Sekarang saya akan sampaikan satu ayat firman Tuhan yang belakangan ini juga menjadi populer karena ada seseorang yang akan binasa tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang tentang salib. Ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, firman Tuhan bilang, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang-orang yang akan binasa, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Demikian kata firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pemberitaan tentang salib? Tidak lain adalah tentang Yesus Kristus, saudaraku. Ya, pemberitaan yang terkait dengan Yesus Kristus, yaitu mengenai keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada umat manusia, yang mana Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu dianggap kebodohan, ya, dianggap itu cuma dongeng bagi mereka yang akan binasa. Jadi kita sekarang sudah pelajari ada ciri-ciri dari orang-orang yang sudah tidak lagi mempedulikan agama. Ya, yang dikatakan tadi dengan jelas di sini, saudara. Roma 1 ayat 21. Ya, dijelaskan di sana, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Tidak memuliakan Dia sebagai Allah artinya cara hidupnya tidak seperti apa yang Allah mau, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak berpadanan dengan firman Tuhan, atau tidak mengucap syukur kepadanya. Ya, terlalu banyak bersungut-sungut. Ya, tidak mensyukuri apa yang sudah dipunyai. Dikatakan selanjutnya, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Pikiran menjadi sia-sia, saudara. Kenapa? Karena yang dipikirkan itu adalah hal-hal yang tidak ada urusannya dengan keselamatan. Keselamatan dijadikan nomor kesekian, saudara. Bukan yang nomor prioritas, bukan yang utama yang direnungkan, bukan hal utama yang dipikirkan. Itulah maka dikatakan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kenapa gelap? Karena Yesus Kristus adalah terang. Tidak ada di dalam hati orang itu kerinduan yang kuat untuk terus mempelajari dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hidupnya menjadi gelap. Ada orang-orang Kristen yang sangat suka mendengarkan khotbah-khotbah yang bernuansa berkat, ya, yang konteksnya adalah berkat. Bukan kesalahan seperti itu, saudara. Tetapi saya katakan, engkau harus lebih banyak memberikan porsi kepada pemberitaan firman Tuhan yang menegur dosa. Itu jauh, saudara, lebih baik daripada engkau mendengarkan khotbah yang hanya melulu membicarakan tentang berkat Tuhan. Karena berkat dari Tuhan itu sebetulnya tidak perlu dikhotbahkan pun. Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Yang perlu adalah menegur dosa, saudara. Ya, teguran atas dosa. Nah, hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, ya, yang berkhotbah dengan konteks menegur dosa itu sangat sedikit, saudara. Jadi jangan sampai kita kehilangan arah. Kita membutuhkan khotbah yang murni dan yang menegur dosa. Itu jauh berguna, ya. Jauh lebih berguna bagi kehidupan keimanan kita, saudara. Itulah, saudaraku, sifat yang ke-8. Sifat buruk yang ke-8 yang akan semakin menonjol. Artinya semakin banyak orang yang akan memiliki sifat seperti ini. Tidak mempedulikan agama. Banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal, untuk urusan-urusan yang tidak ada urusan, tidak ada kaitannya dengan keimanan. Ya, kalau hal-hal yang tidak terkait dengan keimanan, sangat antusias, sangat semangat. Ya, semua mau yang jadi yang terbaik, semua mau yang jadi nomor 1. Tetapi kalau sudah urusan pendalaman iman, ya, terkait dengan iman, itu hanya berlangsung seadanya saja, tidak menjadi prioritas. Bahkan banyak orang hanya menggunakan waktu sisa, ya, waktu sisa untuk datang berdoa kepada Tuhan, atau bahkan hanya datang kepada Tuhan ketika sedang mengalami pergumulan. Inilah yang disebutkan tidak mempedulikan agama.
Tidak mempedulikan agama bukan berarti jarang masuk gereja, saudara. Tidak mempedulikan agama adalah hal-hal terkait kerohanian. Dalam hal ini adalah firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita untuk keselamatan. Tidak ada satu orang pun yang akan dapat mencapai surga tanpa iman, karena firman Tuhan jelas mengatakan, imanlah yang menyelamatkan. Dan orang yang tidak melakukan firman Tuhan dapat dipastikan bukan orang beriman, saudara. Karena orang yang memiliki iman adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan. Jadi inilah yang mau saya sampaikan, sifat ke-8, sifat buruk ke-8. Dari 18 sifat buruk yang akan semakin menonjol menjelang akhir zaman. Dan seperti selalu saya katakan, yang namanya sifat buruk sudah pasti tidak akan pernah dapat diterima di dalam kerjaan sorga. Oleh karena itu, saudara, saya sangat berharap dan berdoa kepada saudara, jikalau ada ciri-ciri seperti ini di dalam kehidupan saudara, di dalam kepribadian saudara, segera bertobat. Ya, yang menyampaikan pesan ini adalah firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan, bukan saya yang mau, tetapi firman Tuhan ini yang mengatakan harus seperti ini kita hidup. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari orang yang memiliki sifat buruk yang 18 itu. Ya. Dan sekarang yang seperti kita bahas adalah menjadi orang yang tidak mempedulikan agama. Jadi ini yang akan saya sampaikan untuk topik kita, topik ke-8, tidak mempedulikan agama. Kita akan lanjut kembali pada topik yang ke-9 di video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.